Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, kiamat merupakan suatu peristiwa yang diyakini oleh umat beragama bakal terjadi. Ada dua sisi tinjauan di dalam memahami tentang peristiwa terjadinya kiamat itu. Yang pertama dari sisi religi atau agama, sedangkan yang kedua dari tinjauan sains, yaitu proses hancurnya alam semesta ini berdasarkan penelitian dan prediksi-prediksi secara ilmiah. Pada video ini kami akan menyampaikan tentang rusaknya jagat raya ini atau sering kita sebut dengan kiamat ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan atau sains. Uraian tentang terjadinya kiamat atau hancurnya jagat raya ini ditinjau dari sains, kita rujukkan pada sebuah berita yang dirilis oleh detik.com Jakarta. Harian tersebut menyatakan bahwasanya sains punya penjelasan ilmiah bagaimana jagat raya akan hancur sebagai pertanda kiamat. Riset yang dilakukan ilmuwan mengungkap kalau kekayaan oksigen di bumi tidak bersifat abadi. Hal tersebut pernah terjadi di masa silam dan diprediksi bakal terjadi lagi di masa depan. Hancurnya alam semesta ini disebabkan karena penurunan oksigen yang akan berlangsung dengan cara cepat. Pada sekitar 2,4 miliar tahun silam, peristiwa serupa pernah terjadi dengan sebutan Great Oxidation Event. Oksigen di atmosfer bukanlah fasilitas abadi di dunia yang bisa ditinggal seperti di bumi. Penelitiannya yang telah dipublikasikan di jurnal Nature itu dibuat simulasi dengan berbagai variabel termasuk proses geologi dan biologis di bumi serta yang paling penting adalah aktivitas matahari. Pada saat matahari semakin panas sinarnya, pada 1 miliar tahun dari sekarang, level karbon dioksida mulai anjlok karena rusak menyerap panas. Lapisan ozon pun terbakar. Akibatnya tanaman yang mengandalkan CO2 akan menderita dan oksigen yang mereka hasilkan pun jadi merosot. Dalam waktu 10.000 tahun sesudahnya, level CO2 di bumi akan turun drastis sehingga tanaman punah. Akibatnya oksigen pun perlahan habis dan makhluk hidup akan lenyap. Simulasi itu juga menunjukkan level metana yang meningkat. Planet bumi pun hanya akan ditinggali oleh bakteri. Penurunan oksigen akan sangat-sangat ekstrim. Kandungan oksigen yang lebih rendah daripada saat ini, ujar Chris Reinhardt, salah satu peneliti dari Georgia Institute of Technology. Matahari sendiri diprediksi akan mulai memanggang bumi pada 2 miliar tahun lagi. Tetapi penurunan oksigen itu yang diramal akan lebih dulu memulai dan membuat makhluk hidup menderita. Dalam sekitar 6 miliar tahun, matahari akan mengembang hingga sekitar 200 kali ukurannya saat ini. Dalam fase ini, bintang terbesar kita ini akan dikenal sebagai raksasa merah. Saat mengembang, sang raksasa merah akan menelan dan menghancurkan bumi sebelum runtuh menjadi inti kecil yang ketika matahari mencapai fase raksasa merahnya, ia akan mengembang secara kasar ke orbit bumi. Merkurius, Venus, dan bumi akan ditelan matahari. Tetapi Mars, sabuk asteroid, Jupiter, dan planet sisanya di tata surya akan mengembang pada orbitnya. Karena matahari kehilangan massa dan memiliki lebih sedikit tarikan gravitasi pada planet-planet itu,
terang Dr. Christopher Mansell dari University of Warwick, radiasi yang dipancarkan oleh matahari akan cukup kuat untuk menguapkan atmosfer Jupiter, Saturnus, dan Uranus, di mana mereka mengorbit sekarang. Dan bintang-bintang yang lain akan mengalami nasib yang kurang lebih sama. Pada saat itu alam semesta bisa dikatakan sudah mati, dan seluruh bintang pun menunggu giliran tamat riwayatnya. Dan demikianlah sobatku, informasi tentang bagaimana hancurnya dunia ini, atau yang sering kita sebut dengan kiamat. Semoga kita tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.